Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya Caroline SP akan menyampaikan materi tentang bioteknologi bagian yang ketiga, yaitu dampak negatif penerapan bioteknologi untuk siswa-siswi kelas 9 semester 2. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan dampak negatif penerapan bioteknologi di bidang lingkungan, kesehatan, dan sosial ekonomi. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Sampai saat ini, ilmuwan terus melakukan penelitian dalam bidang bioteknologi yang dapat menghasilkan suatu produk baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, di samping memberikan berbagai keuntungan, penerapan bioteknologi juga menimbulkan kerugian. Adapun kerugian yang dapat ditimbulkan oleh penerapan dan pengembangan bioteknologi adalah sebagai berikut. 1. Dampak negatif di bidang lingkungan. Tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman unggul. Hal ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik sehingga yang ditanam adalah pertanian monokultur, artinya satu jenis, dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Akibatnya, tanaman lokal atau tanaman yang bukan tanaman transgenik akan menjadi langka yang berakibat pula pada penurunan jumlah plasma nutfah. Yang kedua, penggunaan tanaman transgenik juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, terjadi polusi gen. Tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi atau dirubah, baik ditambahkan atau dilakukan pengurangan suatu gen. Organisme transgenik ini jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Plasma nutfah adalah materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Misalnya, pengembangan jagung transgenik yang tahan terhadap herbisida. Herbisida itu adalah pestisida yang digunakan untuk membasmi gulma atau tanaman-tanaman liar yang ada di sekitar tanaman pangan yang diinginkan. Jika jagung transgenik ditanam di lahan jagung alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki jagung alami. Penyerbukan seperti ini membuat gen-gen pada jagung alami terkontaminasi dengan gen-gen dari tanaman jagung transgenik. Silakan diperhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama itu adalah gambar perkebunan jagung varietas lokal atau alami. Seperti yang diketahui, jagung itu penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, jika ada yang menanam jagung transgenik di perkebunan jagung alami atau jagung lokal, maka yang akan terjadi adalah jagung lokal atau alami terkontaminasi oleh gen jagung transgenik sehingga terjadi polusi gen. Nah, berikut ini adalah gambar jagung yang mengalami polusi gen. Jadi gennya menjadi tercampur. Yang kedua, dampak negatif bioteknologi di bidang kesehatan. Banyak masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat gen asing yang seharusnya tidak ada, bahkan tidak untuk dikonsumsi oleh manusia.
Gen ini dikhawatirkan memicu munculnya penyakit baru atau bahkan kanker. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tanaman kedelai transgenik yang mengandung gen dari kacang Brazil bisa memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brazil. Nah, jadi bisa memicu alergi, memicu kanker, dan sangat mengkhawatirkan untuk kesehatan manusia. Selanjutnya, seseorang yang mengkonsumsi tomat falsafr terus-menerus akan resisten atau kebal terhadap antibiotik. Nah, jadi ada yang kebal terhadap antibiotik. Kemudian beberapa produk bioteknologi, misalnya alkohol, dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Yang ketiga, bidang sosial dan ekonomi. Berbagai produk dari bioteknologi juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas sangat baik. Hal ini tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar antara petani yang menanam varietas lokal dengan yang menanam varietas yang berasal dari transgenik. Begitu juga suatu negara yang sudah maju, yang telah mengembangkan organisme transgenik, yang memasarkan produknya di perdagangan internasional, tentunya produk negara berkembang akan kalah, sehingga penghasilan negara pun dapat berkurang. Hal ini juga dapat membuat negara berkembang menjadi tergantung pada produk negara maju. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan penilaian harian kedua di semester 2 yaitu tentang bioteknologi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.